di berita utama, saudara, kami akan menghadirkan 3 topik terhangat dalam sepekan. Mulai dari seorang ASN tega membakar seorang pemuda desa yang kedapatan mencuri ubi, lalu ada gaduh tunjangan anggota DPR di tengah ekonomi yang sulit, hingga nasib tragis seorang WNI yang tewas di Kamboja saat mencari kerja. Kita ke topik pertama. Urusan perut kadang membuat manusia melakukan segala cara. Demi mengisi perut laparnya, 2 warga di Deli Serdang, Sumatera Utara terpaksa mencuri sekarung ubi. Meski sudah meminta maaf, namun keduanya malah dianiaya pengelola kebun. Bahkan salah satu dari mereka disiram bensin dan dibakar. Beruntung korban masih bisa terselamatkan. Kehidupan Peri dan Zepri memang jauh dari gelimang harta. Keduanya tidak memiliki pekerjaan tetap hingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun kesulitan. Jalan pintas pun diambil demi memenuhi kebutuhan hidup. Demi menyambung hidup, Peri dan Zepri pun mencuri sekarung ubi seberat 30 kg di sebuah ladang di desa Bandar Kalipah, Deli Serdang, Sumatera Utara, milik kelompok tani Ikatan Keluarga Dolok Sipiogot. Namun aksi keduanya dipergoki penjaga ladang. Aksi pencurian ini pun sampai ke telinga Kepala Dusun 1 Desa Bandar Kalipah. Kepala Dusun meminta Peri dan Zepri meminta maaf kepada pengelola ladang untuk mencegah terjadinya perselisihan. Peri dan Zepri dijanjikan tidak akan dianiaya jika datang untuk berdamai. Salah satu pengelola ladang yang ubinya dicuri oleh Peri dan Zepri adalah aparatur sipil negara di Dinas Pendidikan Deli Serdang, Halomoan Ritonga. Peri dan Zepri atas saran kepala desa meminta maaf kepada Halomoan Ritonga. 2025 tiba-tiba warga tadi yang menginformasi pembakaran sampah. Peri dan Zepri akhirnya datang untuk meminta maaf atas perbuatannya mencuri ubi. Namun alih-alih menerima permintaan maaf kedua pelaku pencurian, Halomoan bersama 2 rekannya terlibat cekcok. Peri dan Zepri dianiaya dan sempat ditodong senjata oleh salah seorang pelaku. Yang miris, saudara, Halomoan tega menyiram bensin dan membakar Peri hingga terluka di bagian dada dan tangan. Saya diajak Pak sama dia diseret. Saya percaya situ kamu mau saya bakar dari dulu. Ya lah Pak, saya minta maaf Pak. Situ aja Pak. Kamu bisa ganti nggak? Bisa Pak, nanti tapi tunggu saya bapak saya pulang. Saya bilang itu Pak. Nggak bisa, udah kamu nggak bisa gantinya. Udah kamu saya kirim siram bensin. Disiram bensin habis itu saya disepak muka saya nih Pak. Kejadian ini sempat ditegahi kepala dusun, saudara. Kedua pihak sempat sepakat berdamai. Pelaku pembakaran siap menanggung biaya pengobatan korban. Namun hal itu diingkari pelaku. Peri yang saat itu baru dirawat 1 malam diminta pulang. Tidak terima, Peri dan keluarga pun melaporkan oknum ASN Halomoan Ritonga ke polisi. Polisi kemudian menangkap sang ASN. Ia ditangkap di sebuah warung kopi di Jalan Letda Sujono, Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya ASN pelaku pembakaran, polisi juga menangkap 1 pelaku lain yang turut mengancam korban dengan senjata api. Selain oknum ASN, kasus ini pun menjerat seorang polisi di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Sang polisi diketahui sempat menampar pelaku pencuri ubi, Peri dan Zepri. Mancis memang ya. Kasus ini tidak lagi dilanjutkan proses penyidikannya usai korban mencabut laporannya. Korban dan pelaku sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus ini hingga ke persidangan. Topik berikutnya, saudara. Pajak jadi perbincangan panas di tengah masyarakat. Pendapatan warga yang tidak sebanding dengan beban pajak membuat rakyat tercekik. Di sisi lain, anggota dewan yang katanya wakil rakyat justru bebas dari pajak. Karena pajak penghasilan DPR rupanya dibayar oleh negara.
Soal pajak, ada cerita dari seorang buruh las harian di kota Cirebon, Jawa Barat bernama Yayat. Ia mengeluhkan kenaikan pajak bumi bangunan atau PBB rumahnya pada tahun 2022. Yayat membayar PBB sebesar Rp389.000. Namun tahun 2024 angkanya naik berkali-kali lipat menjadi Rp2.377.000. Meski sudah diberi subsidi hingga turun menjadi 1,7 juta rupiah, namun hal itu masih memberatkan bagi Yayat yang hanya berpenghasilan Rp120.000 per hari. Bukan alat-alatnya, saya sih hanya kerja aja, jadi Di tengah rakyat yang tercekik pajak, anggota dewan justru bisa leluasa bernapas. Karena pajak penghasilan mereka, saudara, dibayar negara. Udah pajak ditanggung negara, masih dapat banyak tunjangan yang nilainya pun bukan angka kecil. Enak ya jadi anggota dewan. Kita tengok bersama tunjangan yang diterima anggota dewan kita yang terhormat. Ada tunjangan jabatan, besarannya variatif antara ketua, wakil ketua, sampai anggota. Berkisar mulai dari 9 juta rupiah hingga 18 juta rupiah. Ada juga tunjangan beras, nilainya Rp30.000 per jiwa untuk maksimal 4 orang dalam satu keluarga anggota DPR. Kemudian tunjangan penghasilan senilai Rp2.699.000 yang dibebankan ke kas negara. Selanjutnya saudara, ada tunjangan komunikasi mulai dari 15 juta hingga 16 juta rupiah. Ada pula bantuan listrik dan telepon senilai Rp7.700.000 dan tunjangan perumahan yang paling memantik kemarahan publik karena nilainya mencapai Rp50 juta. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir sempat menyebut kenaikan tunjangan anggota DPR diberikan Menteri Keuangan karena iba kepada anggota Dewan sebab sejumlah harga pokok seperti beras mengalami kenaikan. Namun belakangan pernyataan ini diralat bahwa DPR tak hanya mendapat tambahan tunjangan rumah yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Yang naikkan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan. Seperti saya sampaikan, tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu, itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Jagat maya langsung riuh menanggapi tingkah pola anggota DPR yang dianggap nirempati. Salah satunya kreator konten Jerome Pauline. Ia mengkritik cara berhitung Wakil Ketua DPR Adis Kadir soal besaran tunjangan rumah DPR hingga mencapai angka Rp50 juta. Kalau dikaliin 3 dikali 26 jadi 78 juta per bulan katanya, itu artinya 3 jutanya per hari. Kalau 3 juta per hari itu namanya bukan kos, itu namanya hotel bintang 5 Pak. 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah, sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes, gak tahu mau makan apa besok, gak tahu tinggal di mana besok, bisa hidup atau enggak besok gak tahu. GWS deh. Dengan gaji pokok anggota DPR yang berkisar 4,2 hingga 5 juta rupiah ditambah serangkaian tunjangan yang didapat mulai dari tunjangan melekat dan tunjangan lain. Total bersih upah yang diterima anggota DPR per bulannya bisa mencapai Rp104 juta.
Artinya dengan angka segini kalau kita hitung per hari tanpa libur, anggota DPR mendapatkan gaji sebesar kurang lebih 3,4 juta rupiah per hari, saudara. Ini tentu jumlah yang fantastis dibandingkan pendapatan warga pada umumnya. Kita ambil saja contoh upah minimum regional di Provinsi Jakarta. Provinsi yang angka UMP-nya jadi salah satu yang tertinggi dibanding daerah lain dengan angka 5,4 juta rupiah per bulan. Angka 5 juta rupiah ini kalau kita hitung per hari tanpa libur, pekerja Jakarta hanya mendapat upah sekitar Rp180.000 saja per hari. Perbedaan upah yang terlalu kontras ini menyakitkan bagi rakyat. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut penentuan nominal tunjangan rumah anggota dewan sudah dikaji terlebih dahulu untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi. Namun dia bilang aspirasi masyarakat juga akan menjadi perhatian pimpinan DPR dan meminta masyarakat agar tetap mengawasi kinerja anggota DPR RI. Kita ke topik terakhir, saudara. Nasib tragis dialami seorang WNI di Kamboja, Nazwa Alia. Niat hati pergi merantau ke luar negeri demi mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi bukannya pulang membawa segepok rupiah, namun malah tinggal nama. Nazwa yang merupakan lulusan SMK Telkom 2 Medan sudah sejak lama berkeinginan bekerja ke luar negeri. Kamboja adalah salah satu negara tujuannya. Namun keinginan Nazwa sempat ditentang sang ibu lantaran Kamboja masuk dalam zona merah. Sebelum nekat ke Kamboja, Nazwa sempat berpamitan pada sang ibu untuk pergi interview kerja di sebuah bank di Medan pada 28 Mei. Namun betapa terkejutnya sang ibu saat tiba-tiba Nazwa mengabari sudah berada di Bangkok, Thailand. Punya firasat yang tak enak, ibu Nazwa sempat meminta pertolongan dengan kenalannya di bidang imigrasi. Namun terlambat, tanggal 30 Juli Nazwa sudah berpindah ke Kamboja dengan menumpangi bus. Saya telepon dia balas dengan gambar airport Bangkok. Tanya, pingsan saya, ada di mana? Ada di ini, ada di mana ini? Bangkok ini, di mana? Di Bangkok. Saya bilang gitu. Siapa yang bawa? Pingsan saya waktu itu. Kadang dia bilang sendiri, kadang dia bilang 4 orang. Mau ke Kamboja ini, Mak, katanya. Siapa yang bawa ke Kamboja? Mau dengan Chris, katanya. Chris ini warga negara England yang saya kenal di Malaysia. Bos saya itu berusaha menghambat dia, tapi terlepas juga anak saya sampai ke Kamboja. Saat itu Laniari mendengar sang anak hendak ke Kamboja dengan pria berkeluarga negaraan Inggris bernama Chris. Chris ini bukan orang asing bagi Laniari. Ia sempat mengenal Chris saat bekerja di Malaysia. Mendengar sang anak pergi bersama Chris membuat Laniari bertanya-tanya dari mana sang anak bisa mengenal Chris. Kabar yang paling ditakutkan Laniari itu pun datang. Pada tanggal 7 Agustus, Laniari mendapat kabar dari KBRI di Phnom Penh jika Nazwa sedang dirawat intensif di rumah sakit di Kamboja. Kondisinya makin memburuk hingga pada tanggal 12 Agustus Nazwa telah meninggal dunia. Jenazah Nazwa masih tertahan di Kamboja karena keluarga harus membayar $8.500. Dari hasil konfirmasi Kementerian Luar Negeri kepada pihak rumah sakit tempat Nazwa dirawat, Nazwa meninggal karena overdosis obat yang memicu komplikasi penyakit hepatitis akut. Terkait kasus Nazwa ini, Kementerian Luar Negeri mengaku sudah mendapat pengaduan dari keluarga Nazwa pada bulan Mei atau saat Nazwa pergi diam-diam ke luar negeri. Demi mendapat keadilan atas kematian sang anak, Kamis siang Laniari mendatangi kantor Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran